Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Siti Zahra dengan NIM 12401051050157. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam saya tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adab murid terhadap guru dengan memenuhi tugas pendidikan akhlak kepada dosen pengampu Bapak Abdul Ghafur, SAG MA. Adab menurut bahasa yaitu kesopanan, tingkah laku yang baik, kehalusan budi, dan tata susila. Adab juga bisa berarti pengajaran dan pendidikan yang baik. Profesor Dr. Haji Syekh Qadirun Yahya memberikan pengertian adab dalam Islam sebagai tata cara yang baik dalam melaksanakan suatu pekerjaan, baik itu ibadah maupun muamalah. Karena itu, ulama menggariskan adab-adab tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa penting memiliki adab terhadap guru? Karena seorang murid perlu bimbingan dan arahan dari seorang guru. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran, seorang murid wajib memiliki adab terhadap gurunya. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Oleh karena itu, ada adab tertentu yang harus diperhatikan seorang murid terhadap gurunya, sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Iman Al-Ghazali. Hadis riwayat adab terhadap gurunya. Yang pertama, memuliakan, tidak menghina atau mencaci guru, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, sebagai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu padanya, Allah mudahkan baginya dengan jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, dia memperhatikan guru sedang menjelaskan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebenarannya, karena dia sedikit rasa malunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Maqadah Ilas Sunan. Dan yang keempat, menghindari pertanyaan yang tidak ada faedahnya, sekedar mengolok-olok atau yang dilatar belakangi oleh hal yang buruk. Oleh karena itu, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu yang bila dijawab niscaya akan menyusahkan kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101. Dalam kitab Talim Mutalim karya Imam Al-Zarnuji, adab murid terhadap guru dijelaskan dengan sangat rinci dan mendalam. Imam Al-Zarnuji menekankan bahwa adab adalah fondasi utama dalam menuntut ilmu. Tanpa adab, ilmu yang didapatkan tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Berikut adalah jelasan lebih rinci mengenai adab-adab. Yang pertama, menghormati guru. Rasa hormat yang mendalam. Imam Al-Zarnuji menekankan bahwa seorang murid harus memiliki rasa hormat yang tinggi kepada gurunya. Guru dianggap sebagai perantara yang menghubungkan murid dengan ilmu. Oleh karena itu, tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam sikap. Murid harus menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada gurunya. Tidak menyelisihi guru. Murid harus menghindari sikap membantah atau menentang perkataan guru, terutama dalam masalah ilmu yang diajarkan. Jika ada perbedaan pendapat, yang harus
benar adalah mendengarkan dengan sabar dan mencari penjelasan lebih lanjut dari guru. Dan yang kedua, menjaga adab dalam pergaulan. Perilaku sopan, seorang murid harus selalu menjaga kesopanan dalam perilaku, baik terhadap guru maupun orang lain. Tidak menyentuh harga diri guru. Selain menghormati guru secara fisik, seorang murid harus menjaga agar tidak melakukan tindakan atau perkataan yang tidak dapat ditolerir oleh guru. Yang ketiga, mendengarkan dengan saksama. Keinginan untuk belajar. Murid harus mendengarkan pengajaran guru dengan penuh perhatian. Menghindari gangguan. Saat guru sedang mengajar, murid tidak boleh berbicara atau melakukan hal-hal yang lain. Yang keempat, berperilaku sopan dan santun. Kehadiran tepat waktu. Murid diharapkan datang tepat waktu dalam setiap pertemuan dengan guru. Keterlambatan adalah tanda kurangnya rasa hormat terhadap waktu dan usaha guru. Menghormati lingkungan belajar. Tidak hanya guru, tetapi murid juga harus menghormati tempat dan suasana belajar. Yang kelima, menghargai waktu guru. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu yang telah diberikan oleh guru untuk mengajar adalah suatu yang sangat berharga. Tidak mengganggu guru secara berlebihan. Murid harus tahu waktu yang tepat untuk bertanya atau meminta penjelasan. Yang keenam, menerima nasihat dan kritik. Ketersediaan menerima nasihat dan kritik, seorang murid harus siap menerima kritik atau nasihat dari gurunya, tanpa rasa tersinggung atau marah. Yang ketujuh, berusaha menyelesaikan pelajaran dengan baik. Kesungguhan dalam belajar, murid harus berusaha sekuat tenaga untuk memahami ilmu yang diajarkan oleh guru. Tidak malas atau tergesa-gesa. Imam Al-Zarnuji mengingatkan murid untuk tidak terburu-buru atau malas dalam belajar. Yang kedelapan, mendoakan guru. Berdoa untuk kebaikan guru adalah salah satu bentuk penghargaan yang tinggi terhadap guru dengan mendoakan kebaikan untuknya. Menghargai jasa guru. Keberkahan dalam ilmu yang diajarkan sebagai bentuk rasa terima kasih, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap pengorbanan dan usaha guru. Dasar-dasar adab terhadap guru. Yang pertama, menghormati guru. Guru sebagai sumber ilmu dan pembimbing. Menghormati guru berarti mengakui kedudukan guru sebagai pihak yang memberikan pengetahuan dan bimbingan hidup. Menghormati guru dengan cara mendengarkan nasihat dan mengikuti arahan serta pengajaran yang diberikan. Yang kedua, menjaga kesopanan dalam berbicara dan berinteraksi. Murid harus berbicara dengan sopan, tidak menyela, dan tidak merendahkan guru dalam berpercakapan. Menghindari perkataan yang tidak pantas atau yang dapat menyakiti hati guru. Yang ketiga, mendengarkan dengan saksama. Dalam pertemuan pembelajaran, murid harus fokus mendengarkan guru tanpa gangguan. Sikap mendengarkan yang baik adalah kunci untuk memahami dan menyerap ilmu yang diberikan. Yang keempat, menunjukkan rasa hormat dengan sikap. Sikap yang menunjukkan rasa hormat seperti berdiri ketika guru datang, tidak mengalihkan perhatian, dan menjaga kebersihan lingkungan belajar. Lalu, ada adab dalam berinteraksi dengan guru. Yang pertama, kejujuran dalam pembelajaran. Murid harus jujur dalam belajar dan bertanya. Jika ada yang tidak dipahami, murid harus bertanya dengan cara yang sopan dan tidak mengada-ngada. Yang kedua, menjaga akhlak dan perilaku. Seorang murid harus menjaga akhlak dan perilaku yang baik, baik itu di hadapan guru maupun di luar kelas, karena setiap perilaku murid mencerminkan citra diri dan guru. Yang ketiga, tidak membantah guru. Seorang murid sebaiknya tidak membantah atau berdebat secara terbuka dengan guru, meskipun ada perbedaan pendapat. Jika ada yang tidak dimengerti, murid dapat bertanya dengan cara yang baik setelah pembelajaran selesai. Lalu ada pula tanggung jawab murid terhadap guru. Yang pertama, menghargai waktu guru. Murid harus datang tepat waktu, tidak terlambat, dan memanfaatkan waktu yang diberikan secara sebaik-baiknya. Murid harus aktif dalam mengikuti pembelajaran dan tidak mengalihkan perhatian selama sesi pembelajaran.
2. Bertanya dengan sopan. Bertanya adalah salah satu cara untuk memperdalam pemahaman. Namun, bertanya dengan cara yang sopan dan tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Hindari mengganggu guru dengan pertanyaan yang bisa dijawab dengan usaha sendiri. Yang ketiga, menjaga kehadiran dan disiplin. Murid diharapkan untuk hadir dalam setiap pertemuan dan mengikuti semua instruksi atau tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, menerima kritik dan nasihat dengan lapang dada. Kritik atau koreksi dari guru adalah bagian dari proses belajar. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu pentingnya adab dalam proses pembelajaran. Adab terhadap guru bukan hanya tentang menunjukkan rasa hormat, tetapi juga bagian dari usaha untuk memperbaiki diri dalam menuntut ilmu. Tanggung jawab dan moral etika murid. Seorang murid memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan adab yang baik terhadap guru agar dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan membawa perubahan positif dalam hidupnya. Menghormati guru adalah bagian dari menghormati ilmu. Menghormati guru berarti juga menghormati ilmu yang diberikan, yang pada gilirannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.